Baiklah, kita lanjutkan pembahasan mengenai obat antiinflamasi. Tadi kita sudah membahas pada bagian satu mengenai proses inflamasi itu apa yang terjadi. Sekarang kita membahas mengenai agen inflamasi atau agen peradangan. Jadi secara garis besar dibagi menjadi dua, ada yang steroid. Golongan steroid itu contohnya dexamethasone, etilprednisolone itu masuk ke dalam golongan steroid, yaitu kortikosteroid. Yang kedua yaitu NSAID. Ini yang paling sering kita temukan digunakan oleh masyarakat dan yang tadi termasuk ke dalam kasus kita tadi yaitu NSAID, kepanjangannya non-steroidal anti-inflammatory drug, yang artinya obat antiinflamasi yang bukan golongan steroid. Ya, seperti tadi ibuprofen, terus apa namanya asam nefenamate, ketorolak, obat-obat anti nyeri itu termasuk ke dalam NSAID. Nah, ini yang terjadi tadi pada ketika terjadi cedera jaringan. Nah, ini akan terjadi pajanan pada membran sel, artinya membran selnya rusak, sehingga ketika terjadi cedera jaringan maka akan ada paparan atau apa namanya stimulus yang membuat yang terjadi pada membran sel itu akan mengaktifasi faktor 12 dan menyebabkan pelepasan bradikinin. Nah, pelepasan bradikinin nanti akan merangsang pelepasan asam arakidonat. Nah, kortikosteroid seperti dexamethasone, methylprednisolone itu akan bekerja di sini. Jadi menghambat pelepasan asam arakidonat. Sementara golongan yang nanti akan kita pelajari yaitu NSAID atau OANS ya, obat antiinflamasi non steroid, itu bekerjanya dia menghambat pelepasan di sini, menghambat pelepasan prostaglandin yang akan nanti menurunkan proses inflamasi karena prostaglandinnya dihambat. Nanti ada juga cedera jaringan itu yang awal tadi kita bahas, yang awal sekali itu menyebabkan pelepasan histamin. Yang pelepasan histamin itu akan membuat vasodilatasi pembuluh darah. Vasodilatasi pembuluh darah nanti akan menyebabkan apa namanya? Akan menyebabkan aliran darah ke area yang trauma itu menjadi meningkat. Nah, pelepasan histamin di sini nanti akan dihambat oleh antihistamin. Jadi antihistamin, obat-obat antihistamin itu juga nanti akan mengurangi proses inflamasi pada cedera jaringan. Antihistamin itu contohnya seperti cetirizine, itu antihistamin. Apalagi ya? Nanti kita bahas lah. Karena pelepasan histamin ini selain dia membuat vasodilatasi pembuluh darah, itu juga meningkatkan permeabilitas kapiler. Dalam artian yang tadi saya bilang, harusnya kapiler itu ujung pembuluh darah yang terkecil, pembuluh darah halus, itu kapiler itu harusnya semi permeable. Tapi istilahnya ada kayak ada apa ya? Kalau kita lihat kalau diibaratkan itu seperti apa ya? Saringan. Permeabilitas kapiler itu dia bisa menyaring. Nah, ketika pelepasan histamin meningkat, saringannya itu jadi lebih longgar gitu, jadi lebih bocor gitu. Jadi nanti cairan yang ada di pembuluh darah itu bisa keluar ke interstisial, nanti menyebabkan edema atau kalau dalam bahasa apa namanya, dalam bahasa yang tadi tumor, dolor, kalor itu tumor, jadi edema atau pembengkakan. Nah, kita sekarang akan masuk ke non-steroidal anti-inflammatory drug. Jadi ini merupakan obat yang biasa dipakai buat analgesik. Kalau analgesik itu berarti anti nyeri ya. Analgesik itu buat anti nyeri. Antipiretik itu artinya untuk menurunkan suhu tubuh. Antipiretik ini foto saya mengganggu sekali ya. Dan antiinflamasi untuk apa namanya mengurangi peradangan. Jadi mekanisme kerjanya ketika ada, nanti tuh dibaca, nanti saya kembali lagi ke situ, ini cell damage, ketika ada sel yang rusak, baik karena injury yang bersifat fisik maupun misalnya karena invasi mikroorganisme, maka tadi itu akan membran selnya itu akan dirubah menjadi
asam arakidonat oleh enzim fosfolipase A2. Nah, asam arakidonat itu nanti oleh tadi kan oleh enzim COX-1 dan COX-2 akan dirubah menjadi prostaglandin. Artinya pembentukan atau pelepasan prostaglandin itu difasilitasi oleh enzim. Enzim itu kita ingat lagi katalisator reaksi kimia. Jadi tanpa adanya enzim COX-1 COX-2 ini prostaglandin tidak akan terbentuk. Ya. Jadi mekanisme NSAID secara umum itu adalah dia menghambat aktivitas enzim COX-1 dan COX-2 sehingga mengurangi pembentukan prostaglandin sehingga nanti bisa menurunkan menurunkan reaksi inflamasi seperti menurunkan nyeri, menurunkan bengkak begitu karena tanpa adanya enzim ini prostaglandin produksinya akan berkurang atau dihambat. Jadi itu ya mekanisme NSAID. Kenapa dia bisa digunakan dalam sebagai antiinflamasi? Karena dia bisa menghambat enzim COX-1 dan COX-2 sehingga produksi prostaglandin bisa ditekan. Jadi kita balik lagi ke sini. Ini udah ditulis di sini. Jadi NSAID itu menghambat aktivitas enzim siklooksigenase 1 dan 2. Tapi yang perlu diperhatikan adalah di sini. Jadi, pada keadaan yang tidak trauma, artinya dalam keadaan yang normal, itu COX-1 memang sudah ada dan terdapat di seluruh tubuh yang berfungsi membentuk prostaglandin dari asam arakidonat. Jadi pada keadaan trauma, pada keadaan normal, tanpa infeksi memang harus ada prostaglandin yang difasilitasi oleh enzim COX-1. Kenapa? Karena ternyata prostaglandin itu mempunyai fungsi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama, fungsi prostaglandin itu adalah melindungi dinding lambung. Jadi dia mempunyai efek proteksi lambung. Makanya kalau pernah dengar kalau orang dikasih obat kayak ibuprofen, terus ketorolac, obat-obat NSAID kan efeknya efeknya dikatakan mual, terus bisa beresiko mengalami peptic ulcer atau tukak lambung. Itu karena prostaglandin itu membantu melindungi lapisan lambung. Yang kedua, menjaga keseimbangan natrium dan air atau prostaglandin ini memelihara fungsi ginjal dengan cara memelihara glomerulus filtration rate, artinya memelihara suplai darah ke ginjal. Makanya orang yang mengkonsumsi NSAID secara kronis bertahun-tahun terus-menerus itu beresiko untuk mengalami gangguan ginjal atau kerusakan ginjal. Terus ada lagi efek yang penting dari COX-1, di sini nggak ada ya. Nah, efek penting dari COX-1 itu adalah, ini saya tidak tulis, itu adalah memfasilitasi kerja tromboksan A2, jadi untuk agregasi trombosit. Jadi memfasilitasi pembekuan darah. Karena itu ketika obat yang NSAID diberikan dan menghambat aktivitas COX-1, maka ada efek sampingnya, yaitu meningkatkan resiko pendarahan. Jadi itu ya, secara umum, nanti tolong dibaca lagi, fungsi prostaglandin yang difasilitasi oleh COX-1 itu apa saja yang dibutuhkan tubuh. Tadi yang sudah saya singgung, yaitu untuk melindungi lapisan lambung diperlukan. Terus memelihara suplai darah ke ginjal, terus memfasilitasi atau mendukung kerja dari tromboksan A2. Nah, karena itu efek samping nanti pemberian NSAID yang menghambat enzim COX-1 itu berkaitan dengan fungsi prostaglandin yang terhambat itu. Itu COX-1. Nah, kalau COX-2 itu aktif hanya ketika tubuh mengalami cedera. Jadi ketika tidak ada cedera, maka COX-2 itu tidak aktif dan tidak memfasilitasi pembentukan prostaglandin. Ya. Nah, sebagian besar NSAID itu akan membantu sebagian NSAID yang non selektif, artinya sebagian besar NSAID itu seperti ibuprofen, asam mefenat, terus natrium diklofenak itu mempunyai efek yang non selektif, artinya dia bisa menghambat COX-2 dalam artian mengurangi
efek peradangan, mengurangi nyeri, mengurangi bengkak, tapi juga bisa menyebabkan penghambatan pada COX-1. Jadi mempunyai efek samping seperti meningkatkan risiko perdarahan, membuat gangguan lambung seperti mual, muntah, tukak lambung, dan juga kalau digunakan secara kronis bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Nah, karena itu ada obat yang nanti kita bahas di sini ya. Ada obat yang dirancang khusus untuk menghambat aktivitas COX-2 tanpa menghambat aktivitas COX-1. Jadi mempunyai efek anti-inflamasi, tapi dengan efek samping yang lebih kecil. Nanti kita bahas setelah ini. Ini tadi sudah jelas ya. Jadi ini prostaglandin, bradikinin, kinin ini memang merupakan mediator inflamasi, artinya ketika ada peradangan maka akan dikeluarkan sebagai mekanisme pertahanan tubuh, menyebabkan inflamasi, nyeri, panas, tapi kemudian menyebabkan proses healing. Apabila reaksi inflamasinya berlebihan, seperti nyeri dan panas yang berlebihan, itu kan juga berbahaya bagi tubuh. Karena itu diperlukan obat anti inflamasi yang bisa diberikan dengan NSAID ini. Nah, ini efek lain dari prostaglandin, ini terutama prostaglandin ya di sini. Jadi meningkatkan fungsi platelet, artinya membantu pembekuan darah. Karena itu kalau prostaglandin terlalu ditekan, karena pemberian NSAID itu bisa meningkatkan resiko perdarahan. Dan juga fungsi prostaglandin yang penting yang lainnya yaitu melindungi lambung. Nah, jadi ini indikasinya. Jadi indikasi atau indikasi atau alasan memberikan NSAID yaitu karena ada nyeri ringan sampai berat seperti pada artritis reumatoid atau osteoartritis, peradangan pada sendi dan tulang. Antipiretik artinya bisa digunakan untuk menurunkan demam. Jadi pada saat reaksi inflamasi, misalnya karena ada bakteri atau virus yang masuk, itu akan diproduksi prostaglandin yang tipe 2. Nanti dibaca lagi tentang prostaglandin ya. Nah, itu akan meningkatkan set point temperatur pada hipotalamus. Jadi tubuh kita ini suhunya, suhu tubuh kita ini diatur oleh hipotalamus yang merupakan bagian dari sistem saraf. Ketika ada invasi benda asing misalnya atau maksudnya invasi mikroorganisme, itu nanti hipotalamus akan meningkatkan suhu. Jadi kita itu akan demam dengan tujuan supaya patogens itu adalah mikroorganisme atau organisme yang berbahaya bagi tubuh, itu mati. Jadi dengan meningkatkan suhu tubuh, diharapkan patogens itu, bakteri, virus itu juga bisa mati. Nah, tapi kalau terlalu tinggi, demamnya itu kan berbahaya karena bisa menyebabkan satu ketidaknyamanan, terus bisa menyebabkan juga dehidrasi, terus nyeri. Makanya itu juga bisa diberikan NSAID ini untuk membantu menurunkan demam. Nah, ini secara garis besar, tunggu saya ini dulu. Ya. Jadi ada 4 golongan NSAID. Jadi golongan asam propionoat ini adalah dasar pembuatannya dari asam propionat. Obatnya dibuat dari asam propionat, bahan dasarnya. Itu contohnya ibuprofen, ketoprofen itu. Ini nanti dibaca saja. Ada juga dari golongan asam asetat ini, terus asam bifenat. Nah, yang ingin saya tunjukkan yang ini, yang golongan keempat, ini merupakan penghambat COX-2 selektif. Jadi ini merupakan obat yang lebih baru, NSAID yang lebih baru dan biasanya lebih mahal. Contohnya Celebrex, apalagi ini Rofecoxib, ini merupakan nama-nama obat. Nanti ini ketika dikonsumsi oleh tubuh, maksud saya dikonsumsi oleh pasien, ini cuma akan menghambat COX-2. Jadi secara selektif. Jadi COX-2 selektif itu artinya, penghambat COX-2 selektif itu artinya hanya menghambat aktivitas enzim COX-2 tanpa menghambat aktivitas enzim COX-1. Dalam artian, prostaglandin yang dibutuhkan untuk tadi melindungi lambung, terus juga untuk memfasilitasi proses pembekuan dan juga untuk memelihara suplai darah ke ginjal itu tetap ada.
ya. Jadi cuman menghambat COX-2 dalam artian membantu mengurangi produksi prostaglandin yang berperan dalam tadi reaksi inflamasi yang menyebabkan nyeri, yang menyebabkan peningkatan temperatur, yang menyebabkan apalagi pembekakan seperti itu ya. Jadi ini merupakan 4 golongan atau klasifikasi dari NSAID. Kontraindikasi yang paling penting itu alergi terhadap NSAID, salisilat, sulfonamid, terus juga ada perdarahan. Jadi pasien-pasien atau orang dengan perdarahan saluran cerna, terutama yang aktif, misalnya muntah darah atau punya riwayat ulkus peptikum, itu tidak boleh diberikan NSAID atau biasanya harus dengan resep dokter dan hati-hati. Nanti diberikan biasanya bersama obat-obat yang bisa melindungi mukosa lambung. Terus juga karena tadi obat itu sebagian besar di metabolisme. Obat itu kan pada dasarnya racun ya, jadi di metabolisme untuk menjadi tidak aktif di hati atau di hepat dan diekskresikan dari tubuh itu di ginjal terutama. Karena itu pada orang yang mempunyai gangguan disfungsi hati, disfungsi lever ataupun ginjal, maka dosisnya biasanya harus dikurangi. Jadi kewaspadaan pada pasien dengan gangguan hati dan ginjal. Efek sampingnya NSAID yang tadi saya bilang sudah mual, dispepsia itu gangguan pada lambung, mual, muntah, nyeri lambung itu masuk pada dispepsia dan nyeri gastrointestinal. Ada sakit kepala, pusing, dan penggunaan kronis dapat menyebabkan pendarahan karena itu tadi dia menghambat aktivitas dari faktor pembukuan yaitu tromboksan. Ini inhibisi trombosis dan depresi sumsum tulang. Ya. Interaksi obat dengan obat-obat golongan diuretik. Diuretik itu yang meningkatkan produksi urin, antihipertensi, beta blocker. Nah, ini yang penting buat kita semua, buat mahasiswa keperawatan. Jadi, dosage consideration atau pertimbangan keperawatan atau apa yang harus diperhatikan oleh perawat ketika kepada pasien yang mengkonsumsi NSAID. Yang pertama, pasti sebelum apapun obatnya, sebelum dikonsumsi oleh atau sebelum diberikan kepada pasien, kita harus tanya riwayat alergi. Apakah ada riwayat alergi obat ini sebelumnya, Bapak Ibu, atau apakah Bapak Ibu punya riwayat alergi obat apapun, itu harus dicatat. Terus kehamilan dan laktasi. Karena ada obat-obat yang bersifat teratogenik, artinya ketika diminum oleh ibu hamil itu bisa menembus plasenta sehingga akan berbahaya bagi bayi. Nah, biasanya hati-hati sekali orang hamil, wanita hamil dan laktasi itu obatnya sangat terbatas dan khusus. Jadi tidak boleh sembarangan memberikan obat kepada ibu hamil maupun yang menyusui. Nah, di sini sudah tahu semua tanda-tanda ketika kita punya alergi obat? Sudah? Ya, sudah tahu semua ya. Jadi apa? Ketika kita tentu saja obat yang diminum itu reaksi alerginya mungkin bisa agak berapa lama. Misalnya menit sampai dengan 2 jam atau setengah jam. Tapi kalau obat yang diberikan secara suntikan, kalau alergi biasanya timbulnya lebih cepat. Tanda-tanda alergi yaitu apa? Gatal ya. Jadi gatal bisa di wajah ataupun di tangan, di seluruh tubuh. Kemerahan bisa di wajah, di tangan atau seluruh tubuh juga bintik-bintik merah. Nah, yang paling bahaya itu kalau reaksi alergi berat sampai anafilaktik. Jadi bisa sesak nafas. Saya pernah punya pasien di IGD, alergi obat apa saya lupa, itu sampai kemerahan, takikardi, nadinya cepat, takikardi itu nadinya cepat sekali, terus sampai sesak, sampai harus dikasih oksigen, tapi tidak sampai shock. Artinya tekanan darahnya tidak sampai turun sekali, tidak sampai shock. Jadi lumayan berat reaksi alergi pasien saya waktu itu. Kalau kita punya keluarga atau misalnya ini cuma sekedar saya ini aja bagikan. Jadi alergi itu biasanya diberikan antihistamin. Nah, antihistamin yang gampang itu biasanya nama obatnya itu bisa dibeli bebas, misalnya cetirizine atau CTM. CTM itu kan bisa dibeli, yaitu CTM itu juga bisa untuk alergi. Atau ranitidin. Bu, ranitidin itu kan buat biasanya dikasih buat orang muntah dan mual, buat gangguan lambung. Coba nanti dicari ya di MIMS. Jadi ketik MIMS Indonesia di Google, nanti diminta email dan nama, daftar saja, nanti kalian bisa cari biar lebih
biar lebih apa cepat gitu kalau butuh informasi mengenai obat itu di MIPS. Jadi obat yang ada di seluruh dunia itu kita bisa lihat bagaimana farmakodinamiknya, farmakokinetiknya itu di MIPS. Nanti terakhir saya tunjukkan ya ininya apa namanya websitenya. Terus riwayat yang harus dikaji juga apakah ada gangguan kardiovaskular, hipertensi, penyakit hati dan ginjal dengan alasan yang tadi sudah dijelaskan. Kalau misalnya ada perdarahan, apalagi perdarahan yang aktif, misalnya pasiennya muntah darah, atau BAB-nya hitam, itu kan tanda-tanda ada perdarahan di gastrointestinal itu maka harus hati-hati. Jadi memang harus atas instruksi dari dokternya untuk memberikan NSAID. Ya. Terus sebelum memberikan obat apapun kita juga harus mengkaji status pasien. Misalnya tanda-tanda vital, adanya lesi pada kulit, dan selalu memberikan obat sesuai dengan prinsip enam benar. Ini saya yakin sudah dijelaskan pada minggu-minggu kemarin tentang prinsip pemberian obat. Jadi kalau kita memberikan obat itu satu, pastikan pasien benar. Yang ada di apa apa namanya chart medical chart atau apa namanya buku pasien itu loh, namanya medical chart sama lembar pemberian obat sama pasien itu harus dipastikan. Jadi ditanyakan, Pak, Ibu, benar nama Bapak Ibu ini sambil dilihat gelang pasiennya. Itu benar pasien. Terus benar obat, nama obat yang tertera di lembar medikasi pasien sama yang ada kita lihat itu harus benar-benar dicek benar obat. Terus dosisnya harus benar, frekuensinya. Jadi nanti di instruksi pemberian obat atau di lembar pemberian obat itu nanti ada misalnya ibuprofen dikasih 3 kali 400 per oral. Berarti kan frekuensinya itu 3 kali, dosisnya 400 mg itu harus benar. Terus rute pemberiannya itu PO per oral itu juga harus benar dipastikan. Dan yang terakhir pastikan dokumentasi benar. Jadi setiap memberikan obat baik itu obat tablet ataupun obat suntikan apalagi di rumah sakit kita harus selalu mendokumentasikan. Jadi obat apa, jam berapa, terus reaksinya bagaimana, tanda tangan perawat yang memberikan. Karena kalau kita tidak mendokumentasikan, nanti takutnya dianggap belum diberikan lagi oleh perawat yang lain, jadi nanti double. Ya, jadi harus itu prinsip 6 benar. Bahkan sekarang di rumah sakit itu ada prinsip 8 benar. Jadi ditambahkan indikasi benar. Terus apalagi reaksi benar saya lupa. Jadi nanti ikutin saja ketika Anda semua sudah kerja di rumah sakit, mudah-mudahan jadi perawat yang kompeten, nanti ikutin SPO dari rumah sakit. Biasanya lebih update ya. Nah, ini contoh asuhan keperawatan pada pasien yang mendapatkan obat NSAID. Pekajiannya kaji riwayat alergi, penyakit terdahulu, efek samping obat, dan keaktifan obat. Yang misalnya pasien sudah mendapatkan ibuprofen, itu kita kaji untuk apakah pasien merasakan efek samping, misalnya efek samping yang tadi itu mual, apakah mualnya bisa ditoleransi atau berlebihan, muntah, efektifkan obat misalnya. Contoh pasien yang tadi, yang di awal sekali, cara mengkaji efektivitas obat. Jadi yang di awal sekali yang tadi ini, tunggu sebentar ini. Ini kan pasien laki-laki mengeluh nyeri, berarti cara mengkaji efektivitasnya bagaimana? Ketika pasien sudah diberikan ibuprofen, pastikan tidak ada alergi, terus kita akan mengkaji apakah nyerinya berkurang apa tidak, gitu. Kan pertama, sebelum diberikan kan kita kaji nyerinya seberapa berat. Jadi nanti saudara diajarkan cara mengkaji intensitas nyeri. Jadi nanti pakai skala, apa sudah diajarkan? Contohnya pakai skala numerical rating scale. Jadi nanti kita tanyakan, Pak, Bu, Ibu nyerinya dari angka 1 sampai 10 itu di angka berapa? 1 sampai 3 itu ringan, 4 sampai 6 itu sedang, 7 sampai 10 itu berat Ibu atau Bapak nyerinya di mana? Nanti kan Ibu sama Bapaknya pasiennya itu akan bilang, oh saya nyerinya di 4. Nah, setelah diberikan obat analgetik, itu nanti kita akan mengkaji lagi apakah nyerinya berkurang atau tidak, seperti itu. Ya, jadi itu cara mengkaji keefektifan dari obat. Nah, diagnosis keperawatannya ini contohnya nyeri akut berhubungan dengan efek obat.
Jadi karena tadi NSAID itu kan mengurangi pembentukan prostaglandin yang dibutuhkan oleh lambung. Nah, kita kaji apakah dengan pemberian NSAID itu ada nyeri lambung seperti itu. Nanti ini dibaca selanjutnya implementasi evaluasi. Nanti memang ini mungkin masih agak bingung ya karena saudara semua baru masuk tingkat 1 harus online semua. Harusnya yang sekarang ini sudah bisa yang bukan dari yang bukan dari SMK kesehatan ya harusnya sudah diajarkan cara mengukur tekanan darah, cara mengukur nyeri, terus cara mengukur nadi, pernafasan itu harusnya sudah diajarkan. Tapi karena harus online, ya harus bisa belajar dulu sendiri. Nanti kita praktek setelah UTS, ya. Nanti dibaca lagi. Uh, Ini obat-obat yang bisa digunakan untuk inflamasi, yaitu acetaminophen juga bisa, obat anti artritis lain. Ya, jadi nanti dibaca kembali juga jangan cuma dari PPT dan video ini, tapi dari sumber-sumber lain. Jadi sumber buku referensi kan sudah ada di RPS dan juga dari website, misalnya dari MIMS. Gitu. Karena kalau cuma dari PPT ini itu sangat terbatas sekali yang bisa dipelajari ya. Jadi nanti perbanyak baca karena farmakologi itu intinya membaca. Dan nanti yang penting juga nanti kita praktek untuk metode pemberian obat, cara-cara pemberian obat baik itu per oral, sublingual, suntikan. Nanti suntikan juga ada bermacam-macam ke otot atau intramuskular, bisa juga ke intravena, langsung ke pembuluh darah, bisa juga suputan. Seperti ini semua kita demonstrasikan dan kita praktekkan. Semoga bisa, semoga bisa dilaksanakan dan pandeminya bisa lebih reda sehingga kita bisa melaksanakan praktikum dengan tenang. Sekian saja, saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa tingkat 1 keperawatan Lawang, tetap semangat ya.